Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 personil. Yang pertama yaitu teman saya Fitra Maulati, dan yang kedua saya sendiri Anis Sofiatun, dan yang ketiga adalah rekan saya Putri Mulandari. Baik, sebelum memulai akan saya sampaikan apa itu pengertian dari akuntansi pemerintah. Definisi dari akuntansi pemerintah yaitu sistem pencatatan dan pembukuan atas pengeluaran serta pendapatan pemerintah baik di daerah hingga pusat untuk menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan oleh semua pemangku kepentingan. Definisi ini sesuai dengan definisi yang tertuang dalam Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara. Sistem akuntansi pemerintahan lebih menitik beratkan pada pencatatan pelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran pemerintah. Aturan dan petunjuk teknis terkait akuntansi pemerintahan terdapat dalam standar akuntansi pemerintahan yang diatur lewat peraturan pemerintah, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, PP ini mencabut PP sebelumnya, yaitu PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah manajerial, dan yang ketiga adalah pengawasan. Di mana akuntabilitas ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana tertuang dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara harus ada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini akan menjadi bukti akuntabilitas lembaga pemerintahan dalam mengelola keuangan rakyat yang merupakan pihak paling penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan yang kedua yaitu tujuan manajerial. Penerapan akuntansi pemerintahan bertujuan untuk membantu kelancaran manajemen kebijakan pemerintah. Informasi yang diperoleh dari catatan dan perencanaan anggaran yang dibutuhkan akan memastikan program kerja tidak mandek atau berhenti di tengah jalan karena masalah anggaran. Tujuan ini juga berhubungan dengan upaya untuk memastikan bahwa APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digunakan secara efektif dan efisien. Tujuan yang ketiga yaitu pengawasan. Pengelolaan keuangan negara memerlukan pengawasan atau kontrol agar tidak disalahgunakan. Dalam tujuan ini, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga auditor negara, Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta lembaga lain harus dapat dengan mudah memeriksa laporan keuangan, misalnya untuk mengetahui tujuan kemana aliran dana serta jumlah dana yang telah dipakai dalam program kerja pemerintahan. Ruang lingkup akuntansi pemerintah itu ada 2, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Di mana akuntansi pemerintah pusat ini dilakukan di lembaga pemerintah di pusat atau tingkat negara, di mana terdiri dari lembaga pemerintahan yaitu setara kementerian dan lembaga negara lainnya. Sedangkan untuk akuntansi pemerintahan daerah itu dilakukan di mulai pemerintah daerah provinsi sampai dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Untuk akuntansi pemerintahan pusat akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Fitra Maulati. Terima kasih Mbak Anis. Untuk akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah pusat didasarkan hukum nomor dari PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua yaitu dari PMK nomor 203
akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data dan pencatatan, pengikhtisaran sama dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat. Ruang lingkup SAPP adalah seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat yang meliputi lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN, serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan. SAPP tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau yang menggunakan APBD. Yang selanjutnya yaitu fungsi SAPP, yaitu menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Yang selanjutnya yaitu karakteristik SAPP. Ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah pusat yaitu ada basis akuntansi, sistem pembukuan, sistem terpadu dan terkomputerisasi, desentralisasi pelaksanaan akuntansi dan badan perkiraan standar. Yang pertama yaitu basis akuntansi. SAPP menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis aktual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang selanjutnya yaitu sistem pembukuan. SAPP menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system, di mana persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi. Setiap transaksi dibukukan dengan melakukan pendebitan suatu perkiraan dan secara bersamaan melakukan pengkreditan di perkiraan lainnya yang terkait. Yang ketiga, sistem terpadu dan terkomputerisasi, yaitu SAPP terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana proses pembukuan dan pelaporan sistem tersebut sudah dikomputerisasi. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara akan dibukukan dan dilaporkan dalam SAPP ini. Yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. SAPP mendesentralisasi pencatatan maupun pelaporan keuangannya, di mana kegiatan-kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor instansi tingkat pusat maupun kantor instansi tingkat daerah. Yang kelima, badan perkiraan standar. SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP dibagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi pusat atau SAP dan sistem akuntansi instansi atau SAI. Sistem akuntansi pusat merupakan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh entitas pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, lebih khususnya lagi adalah Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN. Yang sistem akuntansi dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pengguna anggaran negara. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan pemerintah pusat, yaitu ada laporan
Siklus akuntansi pemerintah pusat akan terdiri dari tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada penyusunan neraca awal. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal dan merupakan dasar dimulainya transaksi sesuai dengan buletin teknis neraca awal dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil akhir tahap ini adalah neraca yang berisikan informasi aktiva, pasiva, dan ekuitas dana. Uraian-uraian tentang penyusunan neraca awal telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dalam tab ini. Siklus dari penyusunan neraca awal lanjut ke pencatatan APBN yang telah disahkan. APBN berisi rencana keuangan unit pemerintah pusat untuk 1 tahun anggaran yang terdiri dari pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, tahapan ini akan terdiri pencatatan atau penjurnalan atas pos-pos pendapatan, pencatatan atas pos belanja, dan pencatatan pos-pos pembiayaan. Yang terlibat di antaranya adalah estimasi pendapatan, apropriasi belanja, surplus atau defisit, estimasi penerimaan pembiayaan, dan pembiayaan neto, sedangkan jumlahnya merupakan jumlah total untuk keseluruhan APBN. Untuk siklus yang selanjutnya yaitu pencatatan DIPA. Setelah APBN disahkan, maka unit pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan mengalokasikan pos-pos yang terdapat pada APBN kepada unit-unit pengguna anggaran dalam bentuk DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran. DIPA tersebut oleh sistem akuntansi pusat akan dicatat dalam subsistem sistem akuntansi umum dan oleh instansi pengguna anggaran akan dicatat dalam sistem akuntansi instansi. Untuk siklus yang selanjutnya yaitu pencatatan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pencatatan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam tahun berjalan, masing-masing instansi pengguna anggaran akan melaksanakan kegiatan pemerintahannya yang mengakibatkan adanya realisasi anggaran dalam bentuk kas masuk, kas keluar, atau perubahan-perubahan nilai bersih ekuitas. Sistem akuntansi kas umum negara akan terlibat jika transaksi yang terjadi berkaitan dengan kas umum negara. Sistem akuntansi umum akan terlibat jika transaksi yang terjadi merupakan transaksi yang merubah nilai kekayaan bersih. Dan sistem akuntansi instansi akan terlibat dalam jika transaksi yang terjadi merupakan transaksi yang merubah nilai kekayaan bersih instansi yang bersangkutan. Untuk siklus yang selanjutnya yaitu penyusunan neraca percobaan. Dan siklus yang selanjutnya pembuatan jurnal penyesuaian. Seperti halnya akuntansi komersial, di dalam akuntansi pemerintah pusat ada kemungkinan diadakan penyesuaian-penyesuaian yang menyangkut hak atau kewajiban keuangan untuk periode yang bersangkutan. Penyesuaian yang paling sering muncul berkaitan dengan masalah accurate dan deferred, selain penyesuaian yang menyangkut koreksi pelaksanaan yang mungkin timbul. Siklus akuntansi pemerintah pusat setelah penyusunan neraca percobaan yaitu pembuatan jurnal penyesuaian. Dan selanjutnya pembuatan jurnal penutup. Seperti halnya jurnal penutup diperlukan dalam rangka memilih akun-akun mana yang akan muncul di laporan realisasi anggaran dan akun-akun mana yang akan muncul di neraca. Akun nominal meliputi akun yang dikenal dalam akuntansi komersial, juga akun-akun yang berkaitan dengan anggaran. Seluruh akun nominal akan ditutup di akhir periode akuntansi melalui jurnal penutup akhir tahun, sehingga seluruh akun nominal akan muncul di laporan realisasi anggaran yang merupakan laporan yang berisi informasi keuangan suatu periode akuntansi. Yang selanjutnya setelah pembuatan jurnal penutup yaitu penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan proses tersebut di atas, akhirnya dapat disusun suatu laporan keuangan lengkap yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan sistem yang alurnya sangat jelas, di mana pencatatan transaksi akan mengakibatkan perubahan atas
sehingga proses menjadi sangat teratur. Arus gas keseluruhan tahapan tersebut saling berkaitan yang membentuk satu laporan realisasi anggaran yang selanjutnya yang disingkat oleh LKK adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA tersebut. Untuk akuntansi pemerintah daerah akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Putri Wulandari. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mbak Fitri Awali, yaitu tentang akuntansi pemerintah daerah. Untuk penjelasan akuntansi pemerintah daerah, yaitu pada tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah atau SAP sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penyelesaian, dan pelaporan keuangan operasi pemerintah. Menurut Abdul Halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Saleh B4 mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD. Dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Dari dua sudut pandang mengenai pengertian SAPD di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah serangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah daerah, yaitu SAPD, sistem akuntansi PPKD. Yang kedua sistem akuntansi SKPD, selanjutnya SA Konsolidator sebagai wakil Pemda, SAPPKD sebagai pengguna anggaran. Selanjutnya entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. SAPPKD sebagai wakil Pemda entitas pelaporan yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD selaku BUD dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan keuangan Pemda yang terdiri dari LRA atau laporan realisasi APBD, LP, SAL, LO, neraca Pemda, LPE, LAK, dan CALK Pemda. Untuk manfaat sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Dibentuknya sistem akuntansi pemerintah SAPD memiliki beberapa tujuan, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan yang seperti halnya yang telah disampaikan oleh sebelumnya Mbak Fitri Awali. Fungsi sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi untuk menjaga aset pemerintah daerah melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum. Yang kedua, sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah
pusat yaitu pertama itu basis akuntansi, SAPD menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan basis aktual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterimanya kas oleh rekening kas daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat dikeluarkannya kas dari rekening kas daerah. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar dari satu kas, aset liability dan ekuitas daerah diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah. Yang kedua, sistem pembukuan. Sistem pembukuan berpasangan berdasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liability plus equity. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. Sistem equity pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama yaitu kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan public governance, pengaplikasian double entry dipandang perlu untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. Double entry sistem tidak memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau selisih kecuali ada faktor dari kesalahan manusia dan salah klasifikasi akun, misalkan akun dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya itu informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah digunakan untuk pengambilan keputusan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dapat menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu efektivitas keuangan daerah, penyelesaian kegiatan tepat waktu, penyelesaian kegiatan sesuai batas anggaran tersedia, pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana. Yang terakhir, jika menyimpang dari rencana tapi memberi dampak menguntungkan bagi pihak penerima, sasaran manfaat maka bisa disebut juga efektif. Laporan keuangan pemerintah daerah. Ini ada 7 laporan, bisa dilihat. Selanjutnya, siklus akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama yaitu siklus akuntansi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut meliputi 8 langkah, yaitu pertama pencatatan jurnal LRA dan saldo awal di buku jurnal. Yang kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual. Maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64 tahun 2014, yaitu di pasal 7 dan lampiran 3 mengenai bagian akun standar BAS yang yaitu dituliskan kode dan nama akun. Penjurnalan dibedakan menjadi 2, yaitu jurnal finansial. Secara default seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya. Dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal, pertama aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, serta 8 pendapatan LO dan 9 beban. Yang kedua, jurnal anggaran. Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal, yang ketiga yaitu pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial atau LO dan neraca saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, serta 8 pendapatan LO dan 9 beban. Yang keempat, posting ke buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan, yaitu
ketiga, yaitu sebagai pengguna anggaran, maka SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya. Sistem pengelolaan APBD yang berlaku saat ini mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening kas umum daerah serta pengeluarannya dilakukan dari rekening kas umum daerah. Istilah kas umum daerah sering kita sebut dengan Kasda. Pengelola keuangan kas daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah atau disingkat dengan PPKD. Dengan demikian, PPKD juga bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD. Walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran atau yang disebut dengan DPA, aliran kas masuk yang merupakan pendapatan daerah harus tetap disetorkan ke Kasda. Demikian juga untuk setiap pembayaran belanja SKPD, uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari kas daerah. Baik, dari beberapa materi yang kami sampaikan, ada poin penting yaitu apa sih perbedaan akuntansi pemerintah pusat dan daerah? Ada 5 hal. Yang pertama adalah sistem akuntansi pemerintah pusat itu mengurus operasi keuangan pemerintah pusat, sedangkan untuk SAPD mengurus operasi keuangan di tingkat pemerintah daerah. Perbedaan yang kedua yaitu dasar hukum. Kalau SAPP diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, sedangkan SAPD diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga, terdapat untuk yang SAPP bahwa sistem yang digunakan adalah 2, yaitu sistem akuntansi daerah umum atau tadi kita sebut sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi. Sedangkan untuk SAPD sistemnya yaitu sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah atau SAPPKD dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SASKPD. Pemegang kekuasaan tertinggi untuk SAPP, kekuasaan tertinggi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara tertinggi adalah Presiden. Kemudian bertindak sebagai bendahara umum yaitu adalah Menteri Keuangan. Sedangkan menteri atau lembaga lainnya bertindak sebagai pengguna anggaran. Sedangkan di dalam SAPD, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tertinggi adalah kepala daerah, di mana PPKD dijabat oleh kepala badan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian untuk SKPD bertindak sebagai pengguna anggaran di tingkat pemerintah daerah. Baik teman-teman, demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk diskusi dan pertanyaan kita lanjutkan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum.